Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai integral tak tentu ya. Nah, silakan sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai integral tak tentu itu? Ya. Sebentar saya buka lagi filenya yang tadi. File tadi mana ya? Ini masalah. Nah ini ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan ya mengenai integral tak tentu ini? Ya. Misalnya saya ambil contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ambil contoh yang terakhir ya. Contoh terakhir untuk yang integral tak tentu. Karena kita sebentar lagi akan masuk ke integral Riemann ya, atau integral tentu. Nah, misalnya begini. Integral dari misalnya 7 pangkat X. 7 pangkat X ya. Ditambah 40 X pangkat 3. 40 X pangkat 3. Ditambah atau dikurang 15 per X. Ya. X. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini menyelesaikannya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 suku. Ya, suku pertama 7 pangkat X. Ya. Untuk 7 pangkat X kita bisa pakai yang ini. Rumus yang keempat. Nah, rumus yang keempat ini kita pakai untuk yang 7 pangkat X. Ini. Jadi 40 X pangkat 3. Ya, itu X pangkat 3-nya bisa kita pakai yang rumus ke 1. Ya. Kemudian suku terakhir 15 per X. Ya. Nah, 15 per X itu adalah apa? Ya, 15 X pangkat min 1. Ya. 15 X pangkat min 1
kita pakai rumus yang kedua. Ya, karena ini pangkatnya min 1. Ya, pangkatnya min 1 nih. Kalau di rumus 1 kan pangkatnya nggak boleh min 1. Ya. Di rumus 1 ini kan pangkatnya nggak boleh min 1. Kalau di rumus 2 ini pangkatnya min 1. Nah, di sini kan X-nya pangkat min 1. Ya. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan ini ya suku demi suku. Ya. Nah, pertama kali kita integralkan 7 pangkat X. Ya. Nah, 7 pangkat X kita integralkan ya menggunakan rumus keempat ini. Ya. Jadi 1 per logaritma natural dari 7 dikali 7 pangkat X nantinya. Ya. Jadi ini sama dengan 1 per logaritma natural dari 7 ini ya dikali ya dikali 7 pangkat X itu ya kemudian ditambah 40 dikali integral dari X pangkat 3 ya kita bisa pakai rumus yang ini sebagai X pangkat 3 berarti 1 per ya 1 per 3 tambah 1 1 per 4 ya dikali X pangkat 4 ya itu dari 3 tambah 1 itu. Nah baru kemudian dikurangi 15 ya dikali ya integral dari 1 per X ya integral dari 1 per X itu adalah logaritma natural dari harga mutlak X ya. Nah kita pakai rumus yang kedua 15 dikali logaritma natural ya, dari harga mutlak X ini ya. Nah baru ditambah T ya ditambah C. Nah kalau yang disederhanakan ya ini menjadi apa? Sama dengan integral sama dengan ada integralnya lagi ya. 7 pangkat X per 7 pangkat X per logaritma natural dari 7 ini ya kemudian ditambah 40 dikali 1/4 ya itu adalah 10 ya 10 X pangkat 4 dikurangi 15 dikali logaritma natural dari harga mutlak X. Nah, ditambah C. Ini adalah jawaban akhirnya. Sudah sampai jawaban akhir. Ya, ini jawabannya. Jadi kita mengerjakannya suku demi suku. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Silakan, siapa namanya? Silakan. Gangguan jaringan atau gimana ya? Iya, gangguan, Pak. Ya, silakan, silakan. Siapa namanya? Torik. Tarik. Ya, silakan Tarik. Mau nanya yang mana? Yang logaritma natural cukup sampai sini aja, Pak. Nggak dioperasikan gitu. Enggak, begini aja. Selesai sampai sini. Dibiarkan begitu. Oh. Ya, dibiarkan begitu aja. Selesai. Ada lagi? Bagus, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup saya. Oke. Ya. Mahasiswa lain barangkali ada? Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke
integral Riemann ya, integral Riemann. Sebenarnya sudah saya upload juga materinya ya di apa namanya itu di SIPS ya. Nah ini ya. Nah sebenarnya cukup panjangnya sejarah integral ini ya. Tapi di sini terbatas waktu kita singkat saja ya. Sebenarnya waktu SD pun ya kita sebenarnya sudah mengenal tanpa disadari ya integral Riemann ini sebenarnya tanpa kita sadari ya. Waktu itu kita diajarkan bagaimana cara menghitung luas lingkaran misalnya ya. Luas lingkaran itu adalah pi dikali r pangkat 2 di mana r-nya itu adalah jari-jari lingkaran itu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di dalam lingkaran itu kan ada satu lengkungan ya. Nah, kalau misalnya bentuknya persegi panjang, ya kita mudah menghitung luasnya. Panjang dikali lebar, tapi itu adalah suatu lengkungan. Ya. Dan bagaimana itu cara menghitung luasnya? Ya. Nah, waktu SD kita sudah diajarkan, tapi diajarkannya bukan apa namanya itu dengan pendekatan integral, ya, tapi kita sudah diberikan hasilnya, ya. Hasilnya yaitu pi dikali r pangkat 2, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita pahami ya dari sudut pandang integral Riemann ya. Nah, idenya bagaimana idenya atau gagasannya ya. Nah, sebagai contoh gini. Misalnya saya punya kurva samanya y sama dengan 4 min x kuadrat ya. Ini kalau digambar berupa parabola ya, kalau digambar ya. Terus sudah pernah belajar tentang ini. Nah, kita bisa bagaimana caranya ya menghitung luas daerah ini nih yang berwarna biru ini ya. Yang ini lengkungan ini persamaannya adalah y sama dengan 4 min x pangkat 2. Ya. Nah, menghitung luas daerah ini bagaimana? Ya. Nah, sedangkan kita tahu ya, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar rumusnya, ya, panjang kali lebar. Nah, sekarang karena manusia itu cerdas ya, jadi kita akali ya, kita akali. Jadi kita di sini membuat persegi panjang yang kecil. Ya, jadi kayak begini nih. Nah, ya. Yang biru itu tadi ini kan luas yang sesungguhnya yang kita cari, ya. Tapi kita dekati dengan luas-luas persegi panjang. Ya, kalau kita buat persegi panjang kecil seperti ini, ya, kan yang luas berwarna merah ini cukup mendekati dengan luas daerah yang biru yang tadi ini. Ya. Nah, tapi tentunya luas daerah yang kita hasilkan ini, kalau kita hitung total luas daerah yang berwarna merah ini, ya, tentu saja akan lebih kecil, ya, akan lebih kecil dari luas yang biru ini tentunya. Ya. Nah, tapi ini adalah suatu pendekatan, ya, suatu pendekatan. Nah, sekarang apa namanya itu gimana caranya supaya lebih mendekati lagi? Ya, ini kan masih cukup banyak selisihnya nih, ya, masih ada bagian yang tersisa. Nah, tekniknya adalah kita perkecil si persegi panjang lagi ini, kita perkecil lagi, ya, ukurannya. Nah, jadi kayak begini, ya. Nah, dengan kita memperkecil ukuran persegi panjang ini, ya, maka total luas daerah yang warna kuning ini akan lebih dekat lagi ya, akan lebih dekat lagi dengan luas sesungguhnya dari daerah warna biru ini ya. Namun tetap masih lebih kecil ya. Nah, caranya supaya bisa lebih mendekati lagi bagaimana? Ya berarti kita iris lagi. Kita iris lagi si persegi panjang tadi ya, tipis-tipis lagi ya. Ya sehingga akhirnya bisa nyaris yang warna biru yang tersisa ini sisa sedikit ya, mendekati 0 ya. Nah, itu kurang lebih tekniknya seperti itu ya. Nah, sehingga ya kalau kita lanjutkan proses ini, kita perkecil lagi si persegi panjang ini ya, maka total luas daerah ya, total luas daerah persegi panjang itu akan mendekati ya, luas sesungguhnya dari daerah biru tadi ya. Nah, sehingga dalam bahasa limit ya, kita kan pernah belajar mengenai limit ya, maka limit luas daerah total ya, persegi panjang ini ketika ukuran persegi panjang itu semakin mendekati 0, semakin kecil, ya, maka limitnya itu adalah sama dengan luas daerah yang biru ini. Ya. Dan kalau limit itu ada, ya, maka nilai limit tersebut ya, itu akan menjadi luas daerahnya dari apa namanya itu luas daerah yang berwarna biru ini. Ya. Nah, kita pernah belajar mengenai limit itu kan. Nah itu jadi kalau si persegi panjang ini dibuat semakin kecil,
ukurannya dibuat semakin mendekati 0, maka total luas daerah persegi panjang itu akan mendekati atau menuju apa namanya itu si luas kurva itu, ya, luas daerah di bawah kurva itu. Nah, itu kalau penyelesaian dengan limit, ya. Nah, kalau kita gunakan limitnya. Tapi untungnya itu ada satu dalil, ya. Ini tentu saja ada pembuktiannya. Kalau pembuktiannya nggak akan diajarkan di sini, waktunya nggak akan cukup, juga nggak sesuai dengan prodinya, ya. Itu belajarnya di prodi matematika, ya. Nah, tapi untungnya ada satu apa namanya itu, ada satu rumus, ya, ada satu dalil, ya, yang bisa menghindarkan kita dari penggunaan limit, ya. Yaitu dalilnya seperti ini, ya. Dalilnya seperti ini nih. Bentar, saya buka filenya nih, ya. Nah, ya, dalilnya seperti ini, ya. Nah, kita tentang kontinuitas kita pernah belajar, ya. Nah, jika f kontinu di suatu selang tertutup AB, ya, nanti saya jelaskan ya apa maksudnya AB ini, ya. Dan G itu sembarang fungsi sedemikian hingga G aksen X sama dengan fx, ya, berarti G ini merupakan, ya, integral tertentu, ya. G ini jadi merupakan integral tertentu dari f, ya. Nah, untuk setiap X anggota interval itu, maka nilai integral tadi, ya, nilai limit tadi, ya, tadi kan saya bisa tentang limitnya, limit total luas daerah persegi panjang. Nah, ini integral AB fx dx ini adalah ininya nilai limit itu tadi, ya, limit total luas daerah persegi panjang, ya. Itu akan sama dengan GB dikurangi GA, ya, di mana G ini merupakan integral tertentu, ya, dari f. Nah, dengan rumus ini maka kita akan terhindar dari penghitungan limit, ya. Nah, sekarang saya berikan satu contoh, ya, satu contoh. Ya, misalnya gini, saya punya kurva, ya. Saya punya kurva ini nih. Nah, ini, ya. Ini kurva ini persamaannya adalah x kuadrat ditambah 1, ya. Nah, ini fungsinya adalah x kuadrat tambah 1. Awalnya seperti ini. Nah, kemudian saya bisa hitung luas daerah, ya, luas daerah mulai dari x-nya min 1 sampai x-nya 2. Ya, ini min 1, ini 2. Ya. Nah, kita bisa menghitung luas daerah ini, ya, itu dengan teorema atau dalil tadi, ya, sehingga kita terhindar dari limit. Ya. Nah, tadi kan ada interval AB, ya, kalau saya lihat tadi ada interval AB di dalam dalil tadi. Nah, si AB-nya itu apa? A-nya itu ini min 1. Ya, A ini adalah batas bawahnya, ya. B itu adalah batas atasnya. Jadi A-nya min 1, B-nya 2. Nah, itu maksudnya tadi yang ada di dalil. Ya. Nah, sehingga bagaimana cara kita menghitung luas daerah ini? Ya. Nah, ini kita bisa gunakan contoh soalnya gini, ya, diketahui kurva, ya, dengan persamaan I sama dengan x kuadrat tambah 1. Ini yang gambarnya tadi sudah, ya. Nah, ini. Nah, tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut yang dibatasi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Nah, ini. Nah, ini kalau digambar seperti tadi, ya, sebentar saya copy paste. Copy paste ini. Oh, ini min 1 sampai 2, maaf. Jadi terbalik, ya. Ini min 1 sampai 2. Nah, ini saya copy paste saja supaya ini copy. Ini gambarnya. Ya. Ini min 1 sampai 2, ya. Min 1 sampai 2. Nah, berarti gambarnya kayak begini, ya. Nah, luas daerahnya apa ini luas daerahnya? Nah, maka kita hitung dulu, ya, integral tertentu dari ini, ya. Kita hitung dulu integral tentu dari apa namanya itu x kuadrat tambah 1. Nah, x kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 1, ya, dx.
Nah, akhirnya kita pakai rumus yang tadi, ya. Kita pakai rumus yang tadi. Yang sudah diajarkan di sesi mengenai integral tertentu. Ini adalah sepertiga X pangkat 3, ya. X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Nah, ya. Nah, jadi ini ibaratnya ini si GX-nya nih, ya. Ini ibaratnya GX-nya. GX. Kalau di dalil yang tadi. Ya. Nah, ini adalah GX-nya. Ini kan adalah GX. Nih. Ya. Nah, kemudian ya, luas daerah itu sama dengan ya, integral dari min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Ya. Dari X kuadrat tambah 1 dx. Nih. Nah, ya. Nah, ini pertanyaannya nih berapa? Itu yang jadi pertanyaan, ya. Nah, sekarang kita hitung dulu G2, ya. G2 sama dengan, nah, 2 ini dimasukkan ke sini, ya. Jadi sepertiga dikali sepertiga dikali 2 pangkat 3, ya. Dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, ya, ditambah X. X-nya 2, kan? Ini tambah C. Nah, itu. Ya, sama dengan apa? 8/3 ditambah 2. 8/3 ditambah 2. Tambah C. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita hitung G-1. G-1 berarti 2 dikali min 1 pangkat 3. Ya. 2 dikali min 1 pangkat 3. Ya, ditambah min 1. Ditambah min 1. Tambah X tambah C. Nah, udah, ya. Jadi ini min sepertiga. Min sepertiga. Min sepertiga dikurang 1. Kurang 1. Ya, min sepertiga dikurangi 1 ditambah C. Nah, ya. Lalu kemudian luas ini sama dengan G2 dikurangi G min 1. Nah, itu yang bagian yang ini. Nah, bagian yang ini dikurangi bagian yang G min 1. Nah, dikurangi ini nih. Nah, gitu. Ya. Dengan 8/3 plus sepertiga. Itu 3. Ya. Kemudian 2 ditambah 1. Ya. 2 min 1. 3. Ya. Nah, C min C, 0. Ya. 6. Ini jawabannya. Ya. Jadi luas daerah ini itu adalah 6 satuan luas. Ya. Daerahnya seperti itu. 6 satuan luas. Nah, ini jawabannya. Apakah ada yang menanyakan dari apa namanya itu pengerjaan ini? Apakah ada yang menanyakan? Silakan. Berarti Pak, integral Riemann ini sama dengan integral tentu ya Pak? Betul, persis. Betul. Ya, nama lainnya.
Karena ini Riemann yang menemukan, jadi diberi nama integral Riemann. Ya, itu integral tentu, ya, maksudnya. Oh ya, baik Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Nah, kita contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. Diketahui, ya, kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx sama dengan akar X ditambah sama 1 lah, misalnya gitu. Nah, tentukan luas daerah, ya, di bawah kurva tersebut, ya, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya soal lengkapnya bukan begini. Ini saya singkat. Sebenarnya tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut, ya, di atas sumbu X, ya, di atas sumbu X. Ya. Ya. Antara sekian, ini sebenarnya ada lengkapnya begini. Ini pun sama, ya. Di bawah kurva tersebut dan di atas sumbu X, ya. Dan di atas sumbu X yang dibatasi itu, ya. Lengkapnya begitu sebenarnya soalnya, ya. Nah, ya, supaya kita ada gambaran, ya, kita lihat dulu ini gambarnya kayak bagaimana nih, ya. Oh, sebentar, bukan ini. Nah, ini saya hapus, ya. Saya hapus, kita ganti dengan fungsi yang baru, ya. Fungsinya adalah akar X tambah 1. Gambarnya seperti ini, ya. Nah, luas daerahnya itu dari 0 sampai 4 tadi, kalau nggak salah, ya. Soalnya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Jadi yang ditanyakan adalah luas daerah ini nih, ya, dari X-nya 0 sampai 4. Ya. Gambarnya begini. Nah, saya copy paste. Nah, gambarnya begini. Ya. Nah, berarti di sini fx-nya itu, ya, yang tadi, ya, ini. Ya. Nah, dengan kata lain ini sama saja dengan x pangkat setengah, ya, ditambah 1, kan, gitu. Nah, kemudian kita hitung dulu gx-nya. Ya, gx itu merupakan integral tertentu. Ya. Integral tertentu dari fx, ya, berarti integral, ya, x pangkat setengah x pangkat setengah ditambah 1, ya, ditambah 1 dx. Ini. Nah, kemudian kita gunakan untuk rumus integral yang tadi, ya, yang sudah diajarkan. Nah, ini kalau dihitung adalah, ya, 1/1 itu 2/3 ini di sini, ya, 2/3 x pangkat 3/2. Kita gunakan rumus yang tadi, ya. X pangkat 3/2, ya.
ditambah X ditambah C. Ya, kita pakai rumus itu. Nah, kemudian kita hitung G0 dan G4. Ya. G0 berarti 2/3 dikali 0/3/2 ditambah 0 ditambah C. Ya. Ini kalau dihitung ini. Ya, ini diganti 0. Ini dikali ya, kali itu ya, ditambah 0 ya, ditambah C. Ya, itu 0, yaitu C. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Itu G4 sekarang. Nah, itu G4. Nah, ini G4. Ya, itu 2/3 dikali 4 pangkat 3/2 ya, ditambah 4 tambah C. Ya. Dengan ya 2/3 dikali 2/3 ya, dikali nah 4 pangkat 3/2 ya, berarti 4 dikali 2, 8 ya, dikali 8 ini ya, 4 pangkat 1,5 itu 2/3 8 ya. Nah, kemudian ditambah 4 tambah C. Ya. Nah, sama dengan 16/3 ditambah 4 ditambah C. Kan? Ya, 16/3 itu kan 5/3 ya, berarti ini jadi 9/3. 5/3 tambah 4, 9/3 ditambah C. Nah, itu adalah G4. Ya. Nah, sehingga luas daerah yang diminta ya, itu adalah integral dari mulai dari dari 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4. Nih. Fungsinya tadi apa? Akar X tambah 1. Akar X tambah 1. Dx. Nah, ini kalau dihitung adalah G0, G4 dikurangi G4 dikurangi G0. Nah, G4-nya itu sendiri ini kan. G4. Nah, G4-nya ini. Ya. Nah, G4 dikurangi G0. G0 tadi udah hitung C. Sehingga jawaban akhirnya adalah 9/3. Oke. Ini jawaban akhirnya. Ini adalah luas daerah yang diminta. Oke. Nah, apakah ada yang bertanyakan mengenai menghitung integral tentu ini? Ada yang bertanyakan? Saya Pak Torik. Ya, silakan. Kan dari tadi, dari soal sebelumnya juga itu nilai B-nya selalu lebih besar dari nilai A. Jadi Ya. kira-kira ada kemungkinan nggak misalnya nilai A-nya itu lebih besar dari nilai B-nya gitu Pak? Nilai A-nya lebih besar daripada nilai B-nya. Oh, berarti integral ini ya lebih besar daripada yang ini, gitu maksudnya?
Iya Pak, di bagian Ya, bawahnya baik. lebih besar daripada. Ya, baik. Nah, baik ya. Kalau dalam konteks menghitung luas ya, itu tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Kalau dalam di dalam konteks menghitung luas ya. Nah, tetapi kalau secara teori ya, itu boleh itu bisa terjadi ya. Nah, kalau secara teori gimana ya? Misalnya integral ini ya. Nah, sekarang saya balik nih ya. Saya balik ini 4-nya di sini. Ya. 0-nya di sini. Kalau secara teori bisa saja ya. Maka ini akan menghasilkan ya negatif 9/3. Nah, sebenarnya ini memang ada rumusnya lagi ya. Ini memang ada rumusnya lagi tentang yang dibalik seperti itu ya, sehingga menghasilkan apa namanya itu integral tentu yang nilainya negatif. Tapi itu memang di sini tidak saya sampaikan ya, karena di dalam matematika bisnis ini hampir tidak ditemukan hal semacam itu. Itu kalau secara teori ya dalam matematika itu sendiri itu mungkin saja ya A-nya lebih besar daripada B ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah lawannya dari kalau A-nya lebih kecil daripada B. Jadi kalau yang tadi hasilnya positif 9/3, maka ketika ini dibalik 4 dan 0 seperti itu, jawabannya menjadi min 9/3. Gitu tarik jawabannya. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini sebenarnya ada rumusnya lagi ya, tapi itu memang di luar pembahasan kita. Tapi ini memang bisa terjadi ya. Kalau dalam teori. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, bisa kita foto dulu sebentar ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Bagi yang mungkin akan menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Kalau yang tidak bisa, karena sebuah hal ya tidak apa-apa ya, nggak usah dipaksakan. Ini hanya dokumentasi saja. Saya hitung sampai 7 ya. Ini ada 2 layar sepertinya nih. Ya, ada 2 layar. Oke, saya hitung sampai 7 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu kali lagi. Bentar saya save dulu. Ya. Nah, sekarang layar kedua. Oke, kita ulang lagi. Saya hitung sampai 7 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, di sini masih ada waktu 1 menit lebih lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Oh ya, sebentar. Tentu saja Zoom meeting-nya kita akhiri sekarang ya. Tetapi saya tegaskan pada kalian semuanya ya, tidak tertutup kemungkinan kalau kalian menginginkan ya, ada yang tidak paham ataupun bagaimana, silakan kalian mengajukan lagi Zoom meeting tambahan. Ya, saya tidak berkeberatan sama sekali. Tapi kalau kalian mau, ada yang kurang paham ataupun bagaimana, silakan ajukan Zoom meeting tambahan. Saya akan dengan senang hati melayani permintaan tersebut ya. Tinggal menyepakati tanggal dan jamnya ya, seperti itu. Boleh hanya sedikit saja ya, antara 5 sampai berapa orang, boleh semuanya, terserah kalian ya. Nggak jadi masalah. Ya, yang penting ada kesepakatan ya. Baik, dan demikian kuliah ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya dari pertemuan awal hingga sekarang ya. Semoga kalian mendapatkan keberhasilan ya di dalam ujian nanti ya. Juga mendapatkan keberhasilan di dalam kalian studi ya S1 sampai selesai ya. Saya harapkan kalian mendapatkan keberhasilan ya. Nah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih. Makasih Ya, sama-sama. Pak. Sama.